keinginan untuk menambah infrastruktur produksi khususnya kilang itu sudah lama. Dari zamannya sebelum saya jadi dirut pun sebelum tahun 2006, itu pemerintah sudah mempunyai keinginan untuk atau rencana untuk membangun kilang. Namun masalahnya pembangunan kilang penambahan infrastruktur produksi itu tidak memerlukan dana investasi yang sangat besar dan keekonomian itu marginal. Saya sudah katakan beberapa kali dalam kesempatan juga di dalam wawancara oleh CNBC bahwa keekonomian kilang itu sulit, ya sangat sulit, sangat marginal. Jadi harus diciptakan keekonomian itu, kita harus inovatif. Ya, telah dibuat berbagai rencana. Ya. Pemerintah pun telah menyusun berbagai rencana, baik melalui KEN, Kebijakan Energi Nasional, kemudian aturan turunannya berupa RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, dan sekarang juga sudah membuat Grand Strategi Energi Nasional. Cuman yang jadi masalah adalah, kembali, itu memerlukan dana yang sangat besar, ratusan triliun rupiah. Ya. Puluhan miliar dolar, itu mau didapat dari mana? Dalam semua perencanaan yang disusun pemerintah dari dulu sampai sekarang, itu tidak ada strateginya bagaimana. Seolah-olah itu sudah bisa dilaksanakan dan serahkan aja mau BUMN seperti Pertamina, Pertamina juga akan bisa. Kenyataannya, ya, kita juga telah berusaha waktu zaman saya dulu, saya mengkonsentrasikan pada tiga hal, ya, yaitu constraint yang kita miliki, yaitu masalah pendanaan, masalah teknologi, dan masalah pengelolaan risiko investasinya yang memerlukan dana yang sangat besar. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah di kegiatan hulu kita coba meningkatkan produksi kita, ya, dan cadangan kita dengan coba melakukan eksplorasi. Tapi strategi saya di sini adalah kemitraan, ya, dengan perusahaan minyak asing. Ya, saya udah ada satu contoh pada waktu itu kita udah mengadakan kemitraan dengan Shell, kita udah membuat perencanaan yang sangat ekstensif dan intensif dengan rencana investasi yang sangat besar yang kita ingin menginvestasikan 300 juta dolar dalam tempo 5 tahun untuk mendapatkan satu blok di selatannya Papua lepas pantai. Pemerintah pada waktu itu sudah menyetujui, tapi pada akhirnya seminggu sebelum keputusan pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan kepada Pertamina, tapi memberikan kepada perusahaan minyak asing. Nah ini yang kita bingung. Kok waktu itu nggak didukung, perusahaan migas nasional kok nggak didukung. Nah kalau perusahaan migas nasional di negeri sendiri nggak didukung, siapa lagi yang bekerja sama-sama kita? Di samping itu, kita juga berusaha untuk kemitraan dengan mencari produksi di luar negeri. Waktu itu kita sudah bermitra dengan Medco, karena mereka sudah menemukan cadangan yang besar di Libya yang P1, P2-nya sudah mencapai 500 juta barrel, dan kalau ditambah P3 bisa 1 miliar dolar lebih, dan partner asingnya tuh mau pull out, ya udah kita join aja. Kita udah mau rencana strategis dengan kemitraan strategis dengan Medco pada waktu itu. Karena produksi di luar negeri, kalau diproduksi oleh perusahaan minyak Indonesia atau seperti Medco dan Pertamina, maka produksinya itu sama jauh produksi Indonesia. Ya, jadi itu cara untuk mengurangi import daripada minyak mentah. Cuma pada waktu itu sayangnya, pada waktu saya dirut, pemerintah itu pemegang saham tidak setuju. Katanya belum waktunya Pertamina keluar negeri. Nah ini repot. Padahal pada waktu itu strategi kita siapkan, pendanaan sudah kita siapkan, karena waktu itu dana yang diperlukan itu nggak banyak, Mas. Hanya sekitar 200 juta dolar. Untuk bisa mengambil alih sehingga lapangan itu semuanya milik Medco dan Pertamina. Dan kita sudah mendapat dukungan dari negara pendukungnya seperti Libya. Tapi itu nggak kejadian. Kalau di sektor hilir, kita juga coba semua kemitraan karena masalah pendanaan tadi. Ya, kita sudah menyusun suatu kemitraan di mana kita coba strategi kita bukan bangun kilang baru, tapi mengupgrade kilang yang ada sekarang supaya bisa produksi BBM-nya meningkat meskipun minyaknya yang diolah tetap. Tapi itu pun kemitraan kita juga nggak disetujui oleh pemegang saham. Ya, padahal pada waktu itu dengan modal 100 juta kita bisa bangun fasilitas yaitu RFCC di Cilacap yang nilainya 1,4 miliar. Pemegang saham menyatakan ya kita harus bangun sendiri, padahal kalau bangun sendiri biaya sendiri akan keluar 1,2 1,3 miliar. Saya bilang buat apa ngeluarin 1,2 1,3 miliar kalau kita bisa hidup dengan 100 juta. Meskipun itu miliknya sebagian masih asing, tapi kan itu barangnya di dalam negeri, hak atas produknya di kita mau apa lagi? Ya kan enak begitu. Itu pun nggak disetujui, nggak tahu karena semangat harus miliki semua, mungkin itu pemikirannya, ya itulah nggak kejadian. Situasinya seperti itu waktu itu Pak Aris Sumarno.
Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.